Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan berhubung ada salah satu dari kalian nih yang request melalui link traktir saya seputar pembahasan terkait SHIB dan juga Bitcoin teman-teman. So di sini saya decide untuk bahas koin Shiba-nya aja karena memang sesuai dengan ketentuan yang udah beberapa kali saya mention di beberapa video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang mau kasih dukungan dan juga mau request melalui link traktir, teman-teman itu diperbolehkan untuk request satu koin aja teman-teman. Sehingga nanti ketika mau request lanjutan itu bisa di next request atau juga supaya bisa gantian juga dengan requestan dari teman-teman lain. So di sini karena memang yang duluan dimention adalah koin SHIB atau Shiba. So di sini saya akan bahas untuk terkait koin Shiba teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, untuk koin Shiba ini per video ini di record itu udah berada dalam top 13 nih teman-teman ya. Jadi urutan ke-13 berdasarkan kapitalisasi pasarnya teman-teman. Dan data ini seperti biasa saya ambil dari CoinMarketCap. Dan sebenarnya teman-teman untuk koin Shiba Inu ini udah cukup sering saya bahas di beberapa video saya sebelumnya. Buat teman-teman juga yang belum nonton, boleh teman-teman mampir dulu ke beberapa video sebelumnya terkait Shiba Inu ini yang pernah saya bahas. Sehingga teman-teman itu bisa dapat gambaran nih sebelum harga ini terjadi seperti ini, kira-kira pandangan saya itu gimana. Dan after that, teman-teman feel free untuk balik lagi ke video ini. Nah, karena saya juga udah sering bahas ya terkait Shiba Inu ini, mungkin di sini saya akan coba reminder sedikit aja buat teman-teman, di mana Shiba ini memang sedang membentuk pergerakan downtrend ya teman-teman akhir-akhir ini. Kalian bisa lihat seperti ini teman-teman, dia membentuk pergerakan turun ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang mana cukup jelas teman-teman Shiba Inu ini membentuk pergerakan downtrend ya. Setelah terakhir kali kita lihat kenaikan tertingginya yang dia breakout di resistance-nya yang ada di kisaran ini teman-teman. Dan sekarang ini menjadi key support level kita teman-teman untuk Shiba Inu ini. Dan nanti saya akan coba perlihatkan kenapa ini jadi key support level teman-teman. Nah, oke. Kurang lebih teman-teman, sebenarnya kalian bisa lihat pergerakan Shiba Inu ini kurang lebih kan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dia membentuk yang namanya lower low and then lower high, kemudian lower low lagi, lower high dan lower low lagi teman-teman. Possible di sini. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya ini tuh sebenarnya pergerakan turun yang sangat biasa dari koin-koin seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia membentuk lower high and then sorry teman-teman, di sini lower low ya maksudnya ya. Di sini lower high and then lower low, dan di sini karena dia lower low-nya sambil breakout di supply areanya yang mana sebelumnya adalah area support atau demand area dan di breakout. And then setelah itu dia testing lagi ke atas sini teman-teman, kalian bisa lihat dia testing ke supply areanya and then gagal untuk breakout dan terkoreksi lagi lebih lanjut ke bawah teman-teman. Kurang lebih sebenarnya pergerakannya cukup simpel teman-teman, nggak yang aneh-aneh. Dan kalian tuh sebenarnya bisa lihat juga bahwasannya kalau buat teman-teman yang umumnya mengerti menggunakan Fibonacci retracement, kalau kalian coba ambil dari swing low to swing high di sini, teman-teman akan menemui bahwasannya area golden ratio-nya yaitu 1,618-nya itu berada di key support level yang saya tandai ini teman-teman. Jadi tepat ada di key support level ini areanya. Dan sebenarnya teman-teman, key support level ini juga udah sering saya mention di beberapa video saya yang bahas Shiba sebelumnya. After dia naik ini teman-teman, kalian bisa lihat Shiba Inu kan mengalami kenaikan yang signifikan ya dari sini teman-teman. Kalau kita ukur dari sini lah ya, itu cukup tinggi teman-teman, 300%-an lebih ke atas sini teman-teman ya. Dan sepanjang itu kita tuh belum pernah mengunjungi key support level ini lagi kecuali di pergerakan terakhirnya dari koin Shiba Inu ini teman-teman. Yang mana kalau kalian notice teman-teman ya, Shiba Inu ini sendiri membuat satu pergerakan yang sebenarnya cukup menarik teman-teman, karena di sini ada yang namanya liquidity sweep teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ekornya aja ini kalau kita coba tarik turun ya ke bawah ya. Nah, kalian bisa lihat tuh ini belasan persen teman-teman. Yang artinya ketika terjadi seperti ini banyak yang quote on quote kena margin call ya teman-teman di bawah sini teman-teman. Karena mungkin buat kalian yang nggak tahu, liquidity sweep ini adalah proses pengambilan likuiditas di mana kan kalau misalkan teman-teman anggaplah teman-teman menggunakan setup seperti ini. Nah, kayak gini anggaplah teman-teman misalkan beli di sini nih teman-teman. Misalkan kalian beli di anggaplah random ya teman-teman ya di sini misalkan. Nah, kalian ambil TP-nya di atas, mungkin di mana gitu. TP-nya nggak terlalu penting, tapi yang paling penting itu sebenarnya yang mau saya mention ya, maksudnya ya, bukan artinya TP-nya nggak penting di setupnya, namun yang mau lebih saya tekankan adalah di stop loss-nya. Karena umumnya stop loss akan teman-teman taruh di bawah sini teman-teman ya. Teorinya tuh seperti itu. Jadi teman-teman taruh di bawah area supportnya, dan so far ternyata kena teman-teman di sini.
Kalian bisa lihat di sini ada liquidity sweep, diambil likuiditasnya. Dan yang membuktikan ini adalah liquidity sweep adalah after that kalian bisa lihat pergerakan Shiba Inu ini cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu pendeknya teman-teman, atau di short term time frame-nya. Di mana time frame yang lebih pendek di sini Shiba Inu kalian bisa lihat perlahan mulai climbing up lagi teman-teman, setelah melakukan yang namanya liquidity sweep ini. Yang artinya banyak stop loss nih yang ke-trigger di bawah sini teman-teman. Dan oke, sekarang kalian bisa lihat per saya record ya video ini, Shiba Inu ini bergerak dalam satu pergerakan penurunan yang saya tandai dengan dua trendline ini. Kalian bisa notice sendiri untuk trendline-nya. Dan mungkin di jangka pendeknya di sini kalian bisa lihat lagi bahwasannya Shiba Inu ini ada potensi ya, memang dia breakout dari sisi atas nih dari trendline-nya. Dan apabila ini terjadi, akan sangat baik apabila memang Shiba Inu ini teman-teman bisa breakout nih dari supply area yang di sini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih, kalau kita gambarin lagi, tadi saya gambarin ulang, di sini ada lower low, lower high, and then lower low. Nah, kalau misalkan Shiba Inu berhasil untuk breakout dari supply area ini, Shiba Inu ini bukan hanya breakout aja, melainkan dia juga mematahkan pergerakan turun yang sebelumnya, teman-teman. Karena kan secara teoritis lower high kita di sini, teman-teman ya. Artinya ketika dia berhasil breakout dan breakout trendline dan juga breakout supply area-nya, maka supply area ini akan menjadi quote on quote lantai kita yang baru, atau support level kita yang baru, untuk kemudian Shiba Inu ini punya potensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali teman-teman. Kayak gitu kurang lebih. Dan saya tahu ini nggak akan mudah teman-teman, karena memang kalian bisa lihat tekanan jualnya di sini masih cukup masif ya teman-teman. Meskipun kalian compare jika di sini meskipun di sini bullishnya cukup oke juga teman-teman, tapi kalian nggak boleh lupa bahwasannya di sini seller masih mendominasi guys. Jadi so far secara garis besar sebenarnya outlooknya memang masih cukup bearish teman-teman. Tapi tentu ada kemungkinan yang saya notice tadi. Dan karena memang market dinamis ya teman-teman ya, so sangat mungkin bahwasannya Shiba Inu ini akan kembali terkoreksi ke bawah teman-teman. Dimana kalau misalkan memang dia gagal nih untuk breakout trendline ini, maka ada potensi untuk Shiba Inu ini kembali mengunjungi key support level yang di sini teman-teman. Dan kita nggak tahu apakah ini akan di break atau enggak, karena memang di sini baru di testing sekali teman-teman. Dan kalian bisa lihat bahwasannya kita tuh udah lama ya nggak nyentuh dari key support level ini lagi. So di sini kita nggak tahu nih teman-teman apakah akan break atau enggak. Namun apabila terbreakdown teman-teman, pada akhirnya setelah sekian lama nih kalian bisa lihat Shiba Inu setelah sekian lama nih dari bulan Maret teman-teman ya 2024, akhirnya kita kalau misalkan memang ternyata terbreakdown, akhirnya baru pertama kali terbreakdown dari area ini, and then cukup possible untuk mengunjungi demand area di bawahnya teman-teman. Yang mana demand area di bawahnya juga cukup strong ya, ketika menahan fase akumulasi nih dari Shiba Inu ini yang cukup panjang sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa nih nonton juga video-video sebelumnya di mana saya sempat bahas nih seputar Shiba Inu ini secara lebih lengkap. Dan mungkin segitu dulu teman-teman untuk update yang bisa saya deliver ke kalian seputar Shiba Inu. Ini quick update aja, dan harapannya bisa teman-teman gunakan sebagai sumber informasi tambahan, dan juga bisa teman-teman ambil insight positifnya teman-teman. Dan juga disclaimer dulu juga bahwasannya ini bukan ajakan jual beli aset tertentu, dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. Jadi harapannya teman-teman jaga resiko masing-masing, tetap analisa mandiri teman-teman, do your own research, dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.